yang terhormat beserta hadirin yang saya muliakan. Hari ini di bawah landasan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Ekspektasi orang untuk berkuliah adalah untuk mendapatkan pekerjaan dengan yang terhormat. Namun hal tersebut sangatlah salah. Nyatanya banyak lulusan sarjana perguruan tinggi yang menjadi pengangguran pada saat ini dengan yang terhormat. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan definisi bahwa talenta adalah potensi yang ada pada diri seorang individu dengan yang terhormat. Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut dengan yang terhormat. Setiap siswa harusnya memiliki bawaan prestasi pada dirinya sendiri dengan yang terhormat. Status quo pada kali ini adalah bahwasanya tes talenta bawaan ini belum ada saat ini dengan yang terhormat. Namun saat ini penerimaan mahasiswa baru masih didasari oleh nilai raport mereka selama 5 semester di SMA dengan yang terhormat. Hal itu kita kenal sebagai SNMPTN dengan yang terhormat. Lalu penerimaan mahasiswa baru juga dilaksanakan ujian bersama masuk perguruan tinggi dengan yang terhormat, di mana hal tersebut juga kita kenal sebagai SBMPTN dengan yang terhormat. Dan ada pula jalur masuk perguruan tinggi dengan menggunakan jalur prestasi dengan yang terhormat, di mana di jalur prestasi tersebut siswa ditantang untuk menghasilkan prestasi selama 1 tahun kuliah dengan yang terhormat. Nah, di sini kami melimitasi pembahasan kami hanyalah di Indonesia dan yang terhormat, karena siapapun yang masuk perguruan tinggi selagi mereka sesuai dengan talent yang mereka tuju, selagi masih ada kuota, itu tidak menjadi masalah dengan yang terhormat. Nah, untuk SMA, MAN atau SMK, mereka bebas untuk memilih perguruan tinggi yang mereka inginkan dengan yang terhormat. Lalu karakteristik masalah kami pada hari ini yaitu banyaknya lulusan universitas yang menjadi pengangguran dengan yang terhormat, dan juga saat ini banyak lulusan tersebut sulit menemukan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan untuk kelangsungan hidup kedepannya dengan yang terhormat. Yang mana di sini kami menemukan akar permasalahan, yaitu mereka tidaklah mengenal potensi pada diri mereka sendiri dengan yang terhormat, sehingga mereka cenderung memilih jurusan yang salah terhadap masa depan mereka dengan yang terhormat. Lalu, sistem pendidikan menyulitkan mereka untuk mengenal dan mengembangkan bakat mereka dengan yang terhormat. Nah, di sini sekolah biasanya mempush siswanya untuk melakukan atau meratakan nilai sesuai dengan KKM sekolah tersebut dengan yang terhormat. Nah, di sini kami ingin menyampaikan kondisi ideal, yaitu menciptakan lulusan yang lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dengan yang terhormat, serta menyediakan SDM yang unggul yang dapat mencapai kesuksesan dengan yang terhormat. Nah, di sini tolak ukur kesuksesan menurut kami adalah bagaimana cara mereka mencari uang dengan yang terhormat. Mereka tahu bagaimana cara mereka mencari uang dengan yang terhormat. Apakah mereka akan mencari uang dengan bekerja atau dengan menghasilkan sebuah karya dengan yang terhormat. Lalu mereka tahu apa yang akan mereka tuju dengan yang terhormat. Mereka akan menuju suatu pekerjaan di mana mereka akan lebih memilih untuk menjadi seorang pegawai di perusahaan atau pegawai pemerintahan. Selanjutnya, mereka akan memilih sebagai entrepreneur dengan yang terhormat. Lalu, mereka di sini juga bisa menjadi freelance dengan yang terhormat, yaitu pekerja bebas. Mereka bekerja sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan tujuan mereka dengan yang terhormat. Setelah itu, mereka bisa diandalkan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan yang terhormat. Mereka bisa melaksanakan tugas yang mereka dapatkan, tugas yang mereka ambil untuk dilaksanakan sesuai dengan passion mereka masing-masing dengan yang terhormat. Nah, di sini kami menyampaikan proposal bahwa menurut kami cara melakukan uji talenta tersebut dapat dilaksanakan dengan tes ujian praktek dengan yang terhormat, di mana tes ujian praktek ini dilaksanakan sesuai dengan passion peserta masing-masing dengan yang terhormat. Mekanisme yang akan dilaksanakan pada ujian praktek hari ini akan disesuaikan dengan prodi atau prodi dalam universitas tersebut dengan yang terhormat. Baru mereka akan melakukan briefing, mereka akan menentukan ujian seperti apa yang akan mereka laksanakan untuk menggapai tujuan mereka dengan yang terhormat untuk melaksanakan ujian ini dengan yang terhormat. Lalu bagaimana teknis dalam ujian praktek ini dengan yang terhormat?
mana pada proposal daring tersebut mereka akan melampirkan bakat atau minat yang akan mereka isi dan juri yang terhormat. Setelah itu, mereka bisa diarahkan untuk konsultasi kepada pihak kampus bagaimana mereka akan melaksanakan tujuan mereka tersebut, apakah goals mereka tersebut bisa tercapai dan juri yang terhormat. Lalu pihak kampus akan mengasesmen hal itu dengan konsultan tersebut dan juri yang terhormat. Lalu konsultan itu bisa menyarankan kepada kita apakah potensi yang kita ambil tersebut sesuai dengan passion kita atau menyarankan kita untuk memilih passion lainnya dan juri yang terhormat. Lalu baru mereka mengambil ujian untuk melaksanakan untuk melanjutkan prodi mereka sesuai dengan passion yang mereka inginkan dan juri yang terhormat. Nah, bagaimana hal ini dapat bekerja atau bagaimana proposal kami ini dapat terlaksana dan juri yang terhormat? Nah, di sini kami memaparkan bahwa kami percaya jika mereka telah selesai melaksanakan tes ini, tujuan yang sudah kami sampaikan sebelumnya dapat terlaksana dan juri terhormat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mereka lebih tertuju pada tujuan mereka karena mereka telah memiliki bakat bawaan tersebut dan juri yang terhormat, sehingga mereka tak lagi keliru dengan apa yang mereka sampaikan dengan juri yang terhormat. Sejatinya, tes tersebut membantu mahasiswa menemukan bidang yang sesuai dengan minatnya dan juri yang terhormat. Jika sudah, hadirnya tes ini akan menghapus kondisi status quo di mana pelajar harus mempush untuk belajar dan juri yang terhormat. Nah, keuntungan membahas ini di sisi kita adalah mereka dapat memajukan atau menaikkan nama negara yang mana mereka telah disiapkan untuk mengikuti ajang-ajang, dan kita pasti akan selangkah lebih maju karena kita telah memberikan persiapan dengan juri yang terhormat. Nah, mungkin di sini dapat dipertanyakan apakah Indonesia secara sistematis